Mobil hatchback merupakan mobil yang diturunkan dari mobil berjenis sedan. Perbedaannya antara hatchback dan sedan, biasanya hatchback tidak memiliki bagasi belakang, sehingga membuat hatchback memiliki dimensi yang sedikit lebih ramping, yang sedikit lebih kecil, sehingga enak untuk dipakai di perkotaan. Dan sekarang mobil hatchback banyak sekali di dunia, bahkan lebih populer daripada mobil berjenis sedan. Dan di video kali ini, gue akan kasih tahu salah satu mobil hatchback yang cukup fenomenal dan cukup sporty keluaran dari Honda. Dan selamat datang di channel Belanja Mobil bersama gue Raka. Ini dia review dari Honda CR-Z. Dia salah satu hatchback yang sebenarnya dia keluar itu meneruskan generasi-generasi hatchback Honda yang sudah legendaris teman-teman, seperti Honda CR-X ataupun Honda Civic Estilo teman-teman. Dan ini merupakan sebuah hatchback Honda yang desainnya sampai dengan sekarang di tahun 2021 sangat mencirikan hatchback modern yang sangat sporty. Sehingga mobil ini ketika pertama kali meluncur di Indonesia pada tahun 2012, banyak sekali orang yang langsung suka, bahkan mobil ini sempat populer ya teman-teman di tahun 2014 dan di tahun 2015. Dan selain desainnya yang sporty dan ganteng, Honda juga gak ketinggalan memberikan beberapa teknologi kekinian yang sebenarnya zaman sekarang nih baru populer, yaitu motor hybrid teman-teman. Dan ini dia teman-teman, hal yang berbeda dibanding dengan hatchback Honda. Karena memang Honda CR-Z ini lagi-lagi ber-DNA sporty. Tapi untuk masalah mesin, Honda tidak lagi menempatkan turbocharge atau supercharge kepada mobil sekecil ini. Dia malah menambahkan satu buah motor listrik yang dinamakan dengan Integrated Motor Assist atau IMA teman-teman. Nah sebenarnya mobil ini adalah mobil hybrid yang dimana ada mesin combustion engine atau mesin bensin dipadukan dengan IMA atau Integrated Motor Assist. Nah mesinnya sendiri adalah mesin yang berisi 1500 cc, 4 silinder, 16 valve atau 16 katup yang mampu menghasilkan tenaga di angka 118 PS dan torsi di angka 145 Nm teman-teman. Namun dengan adanya motor listrik ini, tenaga mesin bensinnya juga bisa ditambah dengan tenaga motor listriknya yang berdaya 18 horsepower atau HP dengan torsi tambahan di angka 74 Nm teman-teman. Jadi memang rasanya bukan lagi sebagai hatchback biasa, cenderung hatchback sporty yang memiliki tarikan sangat instan teman-teman. Nanti kalau kalian nggak percaya, boleh langsung test drive mobil ini dan rasakan sensasi jambakan dari mesin 1500 cc-nya dengan motor listriknya. Nah ngomong-ngomong, mesin listrik ini juga sangat baik kondisinya. Dia ditandakan dengan indikator baterai yang belum berkurang sama sekali di dalam kabin teman-teman. Nah tenaga dari mesin ini disalurkan melalui transmisi otomatis CVT ke dua roda depan teman-teman. Jadi ini front wheel drive. Oke, sekian dari mesinnya. Dia masih pakai tongkat aja buat mengangkat ke mesinnya, pakai hidrolis. Nah, sekarang kita bahas sedikit bagian eksterior dari Honda CR-Z ini, di mana lagi-lagi gue bilang bahwa eksterior desainnya sangat mencirikan sebagai mobil yang sangat sporty teman-teman. Oke, untuk bagian headlamp, mobil ini selain mesinnya yang modern, headlampnya juga modern karena dia sudah proyektor yang juga sudah HD teman-teman lampunya. Dan untuk tahun 2013 mobil ini juga sudah lengkap diberikan DRL di bagian bawah oleh Honda. Tapi sayangnya untuk bagian lampunya masih lampu halogen biasa, begitu pula dengan lampu fog lamp di bagian bawah. Nah di bagian depan sini juga Honda terlihat tidak juga memberikan sensor parkir di bagian depan. Jadi untuk fitur parkirnya dia sepertinya kurang teman-teman. Dan tengah ada logo H yang cukup besar dan cukup keren lah untuk berpadu di bodi CR-Z ini. Oke, bagian depan sekian. Sekarang kita intip bagian samping.
Dan ini dia teman-teman tampilan samping dari sebuah Honda CR-Z yang sangat gue sukai. Kenapa? Karena dia sebagai hatchback sporty, dia hanya dibekali dengan 2 pintu aja teman-teman. Tapi sayangnya untuk bagian kaca jendelanya dia masih pakai bingkai ya teman-teman, jadi bukan frameless. Tapi oke, dengan konfigurasi pintu yang hanya 2 ini udah pasti memberikan identitas bahwa ini bukan sembarangan hatchback, melainkan sebuah hatchback sporty. Nah, dari depan seperti yang udah gue bilang bahwa CR-Z ini memberikan tarikan-tarikan tegas pada bodinya. Tapi untuk di belakang sini tarikan garisnya hanya minimalis karena hanya pada bagian bawah, selain itu nggak ada. Nah, di bagian belakang sini atau di bagian pilar B ke belakang, ini yang memberikan kesan sporty lagi-lagi teman-teman, karena nggak ada pintu belakangnya dan dia atapnya itu lurus nih teman-teman. Serta bagian kacanya dibuat tiduran. Wow, ini seperti desain mobil klasika Honda. Kalau kalian tahu mobil CRX juga desainnya seperti ini teman-teman. Dan untuk tahun-tahun segini, desain-desain unik seperti ini sangat memberikan kesan segar ya teman-teman, dibanding dengan desain-desain yang konvensional biasa. Lalu kita turun ke bawah. Nah, ini merupakan satu revolusi atau suatu teknologi dari Honda, di mana pada saat itu tahun 2012 mobil ini keluar, velg yang digunakan bukan lagi bermaterial alloy teman-teman, melainkan dia ada sedikit campuran aluminium, sehingga velg dari Honda CR-Z ini terkenal akan bobotnya yang ringan dan membuat mobil ini semakin bisa melaju. Oke, ngomong-ngomong velg, dia dibekali velg ukuran 17 inci. Untuk desainnya velgnya juga two tone polish yang dibalut ban ukuran 205/40. Nah, di bagian belakang kita lihat remnya dia sudah double cakram, dan rem ini juga diberikan teknologi sangat banyak oleh Honda karena nggak cuma ABS, EBD, brake assist. Mobil ini juga diberikan teknologi yaitu traction control dan stability control. Jadi untuk urusan fitur keselamatan, fitur pengereman, mobil ini sudah lengkap sekali. Oke, di bagian samping sini sepertinya sekian aja. Yang gua notice terakhir adalah pada bagian handle pintunya. Kecil banget ya teman-teman ya, handle pintunya nih. Nggak seperti mobil-mobil konvensional. Nah, sekarang bagian terakhir di bagian eksterior yang juga nggak kalah keren adalah pada bagian buritan atau bagian belakang dari mobil ini. Kita cek. Jadi memang agak sedikit lebih unik karena seperti yang udah gue bilang bahwa kaca dari mobil ini, kaca belakangnya itu ada 2, yaitu pada bagian atas dan ada pada bagian belakang sini teman-teman. Dan kaca ini juga lengkap dengan defoggernya. Ya, walaupun kacanya ada 2 gini, visibilitas ke belakang juga terlihat masih sangat baik teman-teman. Jadi ketika kalian menyetir Honda CR-Z nggak usah worry, nggak kelihatan bagian belakangnya, karena kalau tadi gue cobain memang visibilitasnya masih cukup baik. Lalu desain unik seperti ini mengingatkan kita pada mobil-mobil klasik Honda, yaitu Honda CR-X. Nah, untuk bagian stop lampnya dia lebih modern daripada bagian depan karena stop lampnya sudah menggunakan teknologi LED teman-teman, dimana LED-nya masih supercar Ferrari betul. Dimana untuk bagian lampu LED-nya masih menggunakan lampu LED dot matrix yang titik-titik seperti ini teman-teman. Lalu untuk bagian lampu sein dan lampu mundurnya sayangnya masih halogen ya. Dan di bagian belakang sini kalian juga tidak diberikan kamera mundur teman-teman, karena untuk 2013 di mana mobil ini adalah mobil yang pre-facelift atau sebelum facelift, memang Honda tidak memberikan kamera mundur. Dan kalau kita ke bawah terlihat belakangnya itu clean banget karena lubang knalpotnya disembunyikan oleh Honda di bagian belakang bawah sini teman-teman. Jadi memang kesannya itu mobil modern yang tidak memakai mesin bensin, tapi sayangnya masih pakai mesin bensin. Bagaimana kalau sekarang kita lihat dulu bagian bagasi belakang dari CR-Z ini. Ini dia konfigurasi bagasi belakang dari Honda CR-Z, di mana bagasinya untuk ukuran hatchback dia sedikit lebih sempit, bahkan ya sempit sih teman-teman, karena hanya berapa liter ya teman-teman ya. Kalau kalian tahu tolong tulis di kolom komentar di bawah. Dan tidak cukup tinggi juga teman-teman,
Jadi kalau kalian bawa koper yang agak tinggi nih, rasanya nggak bisa masuk di dalam bagasi Honda CR-Z ini. Tapi kalau bawa ransel aja, kayaknya masih cukup ya untuk masuk ke dalam Honda CR-Z ini. Dan Honda juga memberikan bagasi ini sedikit lebih privasi karena dia sudah dilengkapi dengan tray yang berguna untuk menutup atau menjaga privasi barang Anda di dalam bagasi ini. Dan di bawahnya ada ban serep dan beberapa toolkit. Oh, kelupaan, di bagian belakang sini juga Honda memberikan satu buah subwoofer yang terletak di bagian belakang sebelah kiri. Gini aja bagian bagasinya. Ternyata ada juga high mount stop lamp yang sudah LED teman-teman di bagian spoiler belakang. Oke, lengkap sudah kita bahas bagian eksterior dari Honda CR-Z ini. Saatnya sekarang kita ceritain bagian interior dari mobil yang lain. Kita udah sampai di dalam interior dari Honda CR-Z. Pertama kali yang kita bahas adalah bagian posisi duduknya, dimana untuk posisi duduknya dia mencirikan sekali sebagai mobil yang sporty. Karena apa? Karena bagian jok ini, kalau kalian lihat joknya itu udah semi bucket, dan kursi ini lengkap pengaturannya karena bisa maju mundur, reclining juga bisa teman-teman, dan naik turun nih. Tapi sayangnya semua pengaturan dari kursi ini masih full manual teman-teman. Nah, lalu untuk setirnya, setirnya bisa diatur juga, naik turun udah pasti, dan teleskopik juga bisa teman-teman. Terlebih ketika kalian melihat bagian instrumen clusternya, di mana instrumen clusternya ini sporty banget, yang didominasi oleh layar-layar digital teman-teman. Di bagian kiri ada penunjuk baterai, seperti yang udah gue bilang bahwa penunjuk baterai ini masih sangat baik sekali. Di bagian kanan ada penunjuk fuel meter, di bagian bawah ada MID, dan di bagian kiri ada penunjuk gigi dari mobil ini. Nah, di bagian paling tengah instrumen clusternya dibuat bulat dan didominasi dengan penunjuk RPM teman-teman. Mobil ini RPM maksimalnya di angka 8000 RPM. Dari tengahnya ada satu buah layar digital yang menunjukkan speedometer dari mobil ini. Nah, yang gue suka lagi dari CR-Z ini, di mana Honda memberikan banyak sekali fitur untuk mobil yang semungil ini. Kayak bagian AC, dia sudah digital climate control, lengkap dengan layarnya dan lengkap dengan pengaturan suhunya, walaupun masih single zone aja. Lalu di bagian setir juga lengkap tombol-tombolnya, di bagian kiri untuk mengatur menu audio, di bagian kanan untuk menu cruise control. Dan kalau kita ke bagian kanan lagi, dia ada tombol-tombol yang berguna untuk mengatur kaca spion, menyalakan lampu fog lamp, mematikan stability control, dan ada 3 buah tombol, yaitu tombol mode berkendara teman-teman. Mode berkendara dari CR-Z ini ada 3, yaitu sport, normal, dan econ. Jadi mobil ini sangat bisa menyesuaikan kemauan kalian. Dan di bagian setir ini juga lengkap dengan 2 buah fellowship. Lalu di bagian bawahnya juga ada tombol S Plus, dimana ini merupakan mode paling sport lah ya untuk Honda CR-Z ini. Nah, karena ini adalah varian pre-facelift atau sebelum facelift, sayangnya audionya masih terlihat sangat sangat sederhana teman-teman. Karena selain tampilannya masih sederhana, dia juga fiturnya nggak banyak teman-teman, karena hanya bisa memutar audio via CD, aux, ataupun radio. Selain itu tidak bisa teman-teman. Jadi kalau kalian pengen menyambungkan konektivitas Bluetooth, sayangnya Honda CR-Z ini belum bisa. Oke, kita ke belakang. Dia ada tuas persneling yang kelihatannya lagi-lagi seperti tuas persneling yang sangat sporty. Ke bagian belakang ada handbrake yang belum elektrik, dan ada beberapa tempat penyimpanan seperti 2 buah cup holder di bagian depan, lalu ada 1 buah cup holder di sini, dan ada 2 buah tempat penyimpanan tertutup di bagian dashboardnya, yaitu pada bagian atas ini dan di sini glove boxnya. Nah, kalau kita berbicara bagian interior belakang, di mana mobil ini sebenarnya memiliki konfigurasi 2+2 atau 2+2, di mana untuk kursi belakangnya sepertinya untuk orang dewasa sih sangat tidak layak teman-teman, karena sangat sempit sekali dan dia tidak dilengkapi dengan headrest. Jadi kursinya
seadanya aja teman-teman. Jadi kalau kalian beli Honda CR-V ini, sepertinya enaknya berkendara dengan pasangan kalian atau teman kalian aja. Oke, itu aja yang bisa gue ceritain di bagian interior dari Honda CR-V ini. Nah sekarang waktunya gue kembali ke depan buat gue kasih tahu harga atau uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang Honda CR-V tahun 2013 ini. Let's go. Ya, sekian teman-teman, seperti janji gue. Dan akhirnya gue harus kasih tahu kalian berapa harga atau uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang sebuah hatchback penerus dari generasi-generasi hatchback yang melegenda Honda CR-Z. Dan mobil ini, seperti yang udah gue bilang tadi, bahwa mobil ini adalah tahun 2013 dengan odometer baru tercatat di angka 5.000 aja bro. Bener-bener rasa baru, kabinnya pun rasanya masih seperti bau baru banget, dan mobilnya tidak ada minusnya teman-teman. Nah kalau kalian tertarik untuk membawa pulang Honda CR-Z punya kita ini, kalian langsung hubungi marketing kita dan siapkan uang di angka 298 juta rupiah. Dan kalau kalian mau nego, boleh banget, mau lihat unit boleh banget, mau test drive boleh banget teman-teman. Jadi langsung aja hubungin marketing kita yang nanti nomor teleponnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi di bawah. Dan akhir kata, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video review dari CR-Z ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Follow juga Instagram kita di @belanja.mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya.